Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiasa Sabila Putri dengan NIM 8040190389 dari kelas 09 PS6. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang VA Framework. VAF adalah singkatan dari Federal Enterprise Architecture Framework, yang merupakan sebuah model konseptual yang merumuskan tujuan dan visi organisasi, memiliki struktur yang terkoordinasi di antara lini bisnis antar departemen. VAF juga mendukung komponen Enterprise Architecture, yaitu arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. VAF juga menyediakan sebuah struktur untuk mengembangkan, memelihara, dan mengimplementasikan lingkungan operasional top level dan mendukung implementasi dari sistem TI. Selain itu juga, VAF telah mengadopsi 3 kolom utama dari kerangka Zachman yang terdiri dari deskripsi data, deskripsi fungsi, dan deskripsi jaringan. VAF menyediakan integrasi yang baik untuk memastikan bahwa aturan bisnis berjalan konsisten antar organisasi, menyediakan konsep segmentasi untuk manajemen kompleksitas, sekaligus memiliki model referensi yang sangat baik. VAF juga memiliki kekurangan, dan salah satunya adalah belum ada dukungan untuk teknologi awan. Selain itu, VAF juga dioptimasi untuk pemerintah federal Amerika Serikat, sehingga kesesuaian VAF bagi lembaga pemerintah selain federal Amerika Serikat masih perlu untuk diteliti lebih lanjut. Ada pula model VAF yang terdiri dari 8 komponen. Yang pertama, arsitektur diverse. Agen yang menginilisasi perubahan untuk membentuk EAP pendorong desain, menampilkan cara revolusioner untuk mempertemukan kebutuhan bisnis pihak manajemen. Yang kedua, current arsitektur. Keadaan arsitektur sekarang atau garis dasar pada enterprise yang meliputi dua area, yaitu current business arsitektur dan current design arsitektur. Yang ketiga, target arsitektur. Keadaan arsitektur masa depan yang diinginkan untuk enterprise yang meliputi dua area, target bisnis arsitektur dan target desain arsitektur. Yang keempat, arsitektur model adalah bentuk bisnis dan arsitektur desain. Seperti kebanyakan arsitektur informasi formal, model adalah basis untuk memanage dan menerapkan perubahan dari dalam enterprise arsitektur. Yang kelima, arsitektur segmen meliputi usaha arsitektur dipusatkan seperti suatu arsitektur sistem administrasi umum atau area bisnis seperti perdagangan, dan menghadirkan suatu enterprise spesifik di dalam keseluruhan arsitektur enterprise. Yang keenam, strategis direction berupa panduan pengembalian arsitektur target. Arah strategi menyertakan visi, suatu statement yang strategis dan ringkas yang menggambarkan target untuk arsitektur. Yang ketujuh, transitional process merupakan proses itu mendukung migrasi dari arsitektur sekarang kepada arsitektur target. Yang terakhir, standar adalah sebuah standar baik, itu petunjuk dan best practice. Standar merupakan jaminan kualitas. Karakteristik dari VAF Framework. 1. Merupakan arsitektur enterprise reference model. Yang kedua, standar yang dipakai oleh pemerintah Amerika Serikat. Yang ketiga, menampilkan perspektif view yang menyeluruh. Yang keempat, merupakan tool untuk perencanaan dan komunikasi. VAF memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan kerangka seperti Zachman, Schwartz, dan Pipers, dan TOGAF. VAF juga fleksibel karena menggabungkan ketiga kerangka tersebut pada setiap levelnya, dan juga model acuan pada setiap sub-arsitektur sudah ada dan cukup baik mengarahkan pengguna kerangka untuk membangun rencana strategis. VAF juga memiliki siklus hidup yang bisa digunakan untuk pengembangan suatu arsitektur yang lebih baik daripada ketiga kerangka tersebut. VAF memiliki fase perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pengawasan di mana Zachman, Schwartz, dan Pipers, dan TOGAF tidak memiliki kelima fase tersebut. Ada beberapa tahap pembuatan model berdasarkan VAF. Tahap pertama,
adalah proses persiapan untuk mendefinisikan enterprise arsitektur seperti apa yang ingin dibangun sesuai dengan kebutuhan dan tujuan strategis organisasi. Tahap ini menggunakan alat bantu SWOT dan analisis PES. Tahap yang kedua akan menganalisa dan menentukan pengembangan data, aplikasi, dan teknologi yang akan digunakan untuk mendukung operasi bisnis berdasarkan hasil analisa pada tahap sebelumnya. Kemudian dengan hasil identifikasi kebutuhan akan dan teknologi pendukung yang sudah diketahui melalui tahap sebelumnya akan dibandingkan dengan teknologi pendukung yang diusulkan. Tahap ini menggunakan alat bantu gap analisis dan critical success factor. Tahap yang ketiga akan dilakukan pembuatan model arsitektur bisnis data aplikasi dan teknologi PT Sumber Buana Motor Yogyakarta berdasarkan identifikasi dan analisis pada tahap sebelumnya menggunakan Porter's Value Chain untuk memisahkan berdasarkan teknologi untuk aktivitas bisnis utama dan teknologi pendukung. Tahap yang keempat, mengidentifikasi detail objek masing-masing model arsitektur yaitu data, aplikasi, dan teknologi menggunakan matriks VAF. Baiklah, segitu dulu presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.